Bapak Ibu, kita sudah membahas tentang jaminan pengampunan dosa, jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus, jaminan penyertaan Tuhan. Dan sekarang kita membahas tentang jaminan diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu sangat banyak, Bapak Ibu. Tetapi dalam ayat-ayat ini berkali-kali disebutkan tentang berkat. Nah, yang perlu kita tahu, kitab Ulangan itu dalam bahasa Ibrani disebut Eleh Hade Barim gitu. Itu kalau bahasa Indonesia begini ya. Eleh Hade Barim. Ingat kata im itu plural, jamak. Jadi artinya inilah kata-kata Tuhan. Nah, kata-kata Tuhan itu firman. Firman yang tidak hanya disampaikan sekali. Makanya di dalam pendahuluan itu menurut kitab orang Ibrani itu disebut Misneh HaTorah. HaTorah itu artinya Torat. Misneh itu artinya diulangi lagi gitu. Jadi kitab Torat yang sudah diberikan oleh Tuhan itu diulangi lagi, diberikan lagi, disampaikan lagi. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita mengerti firman yang disampaikan Tuhan sehingga kita bisa melakukan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan Ulangan 28 ayat 1 sampai 6, di situ paling tidak ada 5 pelajaran tentang jaminan diberkati Tuhan. Artinya Tuhan itu menjamin bahwa orang percaya itu pasti diberkati. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi Bapak Ibu, ini Tuhan memberkati dengan cara Ia mengangkat umatnya di atas segala bangsa di bumi. Diangkat. Apa artinya? Bapak Ibu harus tahu latar belakangnya. Ini kitab Ulangan. Mengulangi kitab Taurat yang dari Kejadian sampai Keluaran. Dan Keluaran kita lihat nanti ada imamat, ada bilangan, baru Ulangan. Nah, dalam kitab Keluaran menceritakan bangsa Israel dulu diperbudak. Nah, ketika budak ini diangkat menjadi bangsa merdeka. Karena kalau nggak diangkat Tuhan, dia tetap budak. Jadi dari seorang budak menjadi orang merdeka. Dari orang asing yang terbuang, dia menjadi umat pilihan Tuhan. Itu luar biasa. Dan kita tahu dari kehancuran bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat maju luar biasa. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau kita tur ke Israel, biasanya saya minta tour guide lokal. Sana saya pesen sama travel bureau. Saya minta tour guide yang begini-begini gitu. Dan itu kebanyakan saudara, karena saya yakin kita lebih nyaman berbahasa Indonesia dari bahasa Inggris gitu. Walaupun sebagian besar bisa bahasa Inggris, tapi saya minta tour guide lokal itu bahasa Indonesia. Supaya kita clear. Nggak salah pengertian menafsirkan bahasa Inggris. Terus saya tanya sama tour guide lokal di Israel itu. Anda belajar bahasa Indonesia di mana gitu? Dia bilang di Indonesia. Berapa lama waktunya? 2 minggu. 2 minggu fase. Fase. Terus akhirnya kita masuk negara lain, misalnya Yordania atau Mesir. Mereka juga bahasa Indonesia. Saya tanya, Anda belajar bahasa Indonesia di mana? Di Indonesia. Berapa lama? 3 bulan. Bapak Ibu, orang Yahudi bisa hanya 2 minggu, orang lain 3 bulan. Itu yang namanya diangkat. Lebih unggul daripada yang lain. Dan itu memang benar. Menjadi negara yang maju. Bapak Ibu tahu, dalam perpolitikan dunia, kenapa Israel selalu dibela oleh Amerika? Atau kenapa Amerika selalu membela Israel? Ternyata Bapak Ibu, anggota parlemen Amerika itu banyak orang Yahudi.
Dan orang-orang pengusaha yang terkenal, yang berhasil, yang pegang uang paling banyak itu orang Yahudi. Tentu punya pengaruh. Dan Amerika terkejut ketika dia mengirimkan pesawat-pesawat yang canggih. Tiba-tiba Israel kok punya pesawat super canggih gitu. Rupanya Israel bisa memodifikasi itu. Alat canggih menjadi super canggih, luar biasa. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu. Salah satu aksesoris yang dijual di Israel itu ada pasir, hanya 1 botol penisilin dengan air sungai Yordan. 1 botol penisilin digabung dengan olive oil. 1 botol penisilin itu digabung jadi 1. Dan Bapak Ibu tahu air sungai kemudian pasir itu tanahnya Israel itu pasir. Dengan olive oil yang hanya berapa mili itu, berarti jadi 3 botol, ya kan? Itu harganya $12. Coba seandainya Indonesia bisa jual air sungai Kapuas, ya. Wah kaya banget kita gitu. Itu karena Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau dengan cara mengangkat engkau dari budak menjadi bangsa yang merdeka, dari bangsa yang hancur menjadi bangsa yang maju, dari bangsa yang terasing menjadi umat pilihan Tuhan. Itu luar biasa. Saya sangat yakin Bapak Ibu ketika kita benar-benar di sini disebutkan ada 1 syarat yang harus kita penuhi. Nah, di situ dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka janji itu akan digenapi. Saya sendiri terharu Bapak Ibu, saya dulu mengembalakan domba setiap hari di hutan. Saya sekolah tidak pakai sepatu sampai SMP. Saya jalan 7 kilo, pulang pergi tiap hari 14 kilo. Selama 3 tahun. Karena desa saya tidak ada SMP. Jadi harus ke kota kecamatan. Itu tiap hari jalan. Tapi kemudian ketika saya bertobat Bapak Ibu, saya bisa sekolah, terus bisa sampai ambil S3, itu ajaib bagi saya. Terus Bapak Ibu, saya jadi dosen di UGI, saya pendeta tapi saya ngajar orang umum. Karena saya ngajar 2 fakultas, Fakultas Sastra Inggris dan FKIP itu. FKIP itu Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Saya pikir ajaib banget ada pendeta ngajar di sekolah umum. Terus kemudian Bapak Ibu yang paling ajaib STT di Indonesia ini yang paling sulit Bapak Ibu tanya itu sama pendeta-pendeta. STT yang paling sulit itu STT Jakarta. Karena itu STT paling tua di Indonesia. Tapi saya diminta ngajar di sana. Saya pikir wah siapa saya ini gitu. Ajaib banget. Walaupun saya terheran-heran STT ini mahasiswanya kok pakai jeans, pakai t-shirt gitu ya. Terus pakai sendal, saya pikir wah ini di STT saya nggak kayak gini. STT saya itu mahasiswa pakai dasi, pakai pakaian resmi. Tapi saya punya pengalaman yang indah. Dan kemudian sekarang ini Bapak Ibu saya nggak ngerti gitu. Padahal saya tidak punya channel. Ya. Tiba-tiba saya ditelepon dari Departemen Agama, Pak, kami butuh dosen. Di mana? Di STT namanya STAS Surabaya. Bapak bantu. Gitu. Ya karena dari pemerintah saya merasa dihormati, saya pergi ke sana, ternyata saya diangkat menjadi direktur program Pascasarjana. Ajaib, luar biasa. Tuhan mengangkat dari seorang gembala kambing di hutan yang nggak dikenal siapapun. Bisa menduduki jadi rektor, bisa jadi kepala program Pascasarjana, bisa ngajar di STT Jakarta, dan kemarin saya terakhir ke Israel itu yang ke-21 kali Bapak Ibu. Jadi saya sudah ke Afrika, ke Amerika, ke Eropa, ke berbagai benua yang lain. Itu ajaib. Karena apa? Tuhan bilang, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka berkat-berkat itu akan diberikan. Kita diangkat, ditinggikan oleh Tuhan.
Makanya saya rindu Bapak Ibu, kita jangan hanya orang Kristen biasa-biasa saja. Kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Sehingga walaupun kita tidak berharap berkat, Tuhan sudah sediakan berkat itu. Ini yang pertama yang perlu kita tahu. Lalu yang kedua, saudara, kalau kita perhatikan ayat 2 dan 3, di situ dikatakan begini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sangat jelas. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Jadi Bapak Ibu, artinya Tuhan memberkati kita di segala tempat. Baik di kota maupun di ladang Tuhan memberkati. Itu luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Tetapi berkat ini masih ada peringatan lagi. Karena ada orang Tuhan janji memberkati kok aku sulit, aku susah, aku mengalami banyak masalah. Bapak Ibu, tadi kalau dalam ayat 1 dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, itu syarat yang Tuhan beri. Tapi kalau di sini dikatakan, saudara, berkat ini akan menjadi bagian kita, di situ ada syarat juga, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, dengan mendengarkan itu timbul iman. Bapak Ibu ingat Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Gitu. Memang kita harus dengarkan firman. Nah problemnya gini Bapak Ibu, jujur aja banyak orang Kristen itu sering dengar gosip-gosip, isu-isu yang gak benar Bapak Ibu. Saya beruntung pernah belajar jadi wartawan, saya jadi wartawan puluhan tahun Bapak Ibu. Nah dalam wartawan itu, seorang wartawan itu ada hukum yang gak boleh dilanggar. Itu namanya both side. Both side itu dua sisi Bapak Ibu. Apa artinya? Artinya kalau kita mewawancara seseorang, itu nggak boleh hanya percaya dia tok. Kita harus tahu bagaimana lawan dia gitu. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ini dalam konteks pelayanan. Ada ibu-ibu, saudara, dia bilang sama saya begini, Pak, saya tidak tahan. Saya tahu cerai tidak boleh, tapi saya harus cerai. Dia mengadu. Saya tanya, kenapa Bu? Ibu tahu nggak boleh cerai, kok harus cerai? Suami saya kasar, saya ditonjok, saya ditempeleng, saya dijambak. Saya tidak dikasih nafkah, macam-macam. Pokoknya suaminya penjahat berat bagi dia. Makanya dia harus cerai. Nah, karena saya pernah belajar jadi wartawan, both side, saya harus dengar suaminya. Saya nggak langsung percaya. Kalau langsung percaya, saya bilang, pria kurang ajar, saya ikut emosi, saya tonjok gitu. Akhirnya saya nggak ikut apa-apa, ikut mangkel gitu ya, ikut marah. Padahal saya nggak ada hubungannya apa-apa. Tapi karena saya tahu teorinya, saya temuin suaminya. Pak, kenapa? Kok katanya mau cerai? Ya saya nggak mau cerai, saya orang Kristen. Kenapa kok katanya harus cerai gitu? Bapak tahu ya, kalau saya nggak takut Tuhan, saya sembelih istri saya itu. Kenapa Pak gitu? Masa gaji sebulan seminggu habis? Dia kerjaannya hanya main HP melulu. Saya tidak pernah dibikinin teh aja, makan sendiri, semuanya sendiri. Tapi kalau dengan orang lain dia begitu perhatian. Jadi orang lain semua bilang istri saya baik-baik, padahal di hadapan saya penjahat besar dia. Saya bilang, wah ini kalau gitu dua-duanya salah ini. Akhirnya saya bertemukan Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu berdua ngomong, siapa dulu? Istrinya bilang, kamu dulu aja. Suaminya bilang, kamu dulu aja. Enggak, kamu dulu. Saya bilang, loh kok dulu-duluan? Semua enggak mau. Udah, Bapak dulu aja. Saya bilang, Bapak dulu sebagai kepala. Ya Pak, saya takut Tuhan, saya enggak mau cerai. Saya ini udah ngalah terus Pak.
Saya terima kasih Pak Pendeta datang mempertemukan kami. Saya itu selalu ngalah, kalau nggak ngalah udah dulu cerai. Saya mau bertobat, saya mau mengasihi istri. Oke, puji Tuhan, saya senang keputusan Bapak. Mau bertobat, mengasihi istri, nggak mau cerai. Sekarang Ibu saya tanya, Pak saya itu ngalah terus. Kalau saya nggak ngalah juga cerai Pak. Saya pikir kok dua-duanya kalah, ini jadi orang, padahal orang Kristen itu dua-duanya pemenang. Nah ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Tuhan itu sudah menyiapkan berkat yang lengkap. Tapi Tuhan kamu dengar firman dengan baik-baik. Jangan hanya dengar gosip kata orang. Kata orang belum tentu benar Bapak Ibu. Tapi kata Tuhan pasti benar. Makanya Tuhan bilang, oke, berkat sudah ada. Saya akan memberkati kamu. Tapi kamu dengar baik-baik. Lakukan itu dengan setia. Maka berkat diberikan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita perhatikan ayat 4. Ini bicara tentang jaminan diberkati Tuhan. Bagaimana supaya kita diberkati Tuhan? Dalam ayat 4 dikatakan, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Bapak Ibu, kalau tadi firman Tuhan mengatakan kamu diberkati di kota, diberkati di ladang, dimanapun akan diberkati, Tuhan memberkati kita di segala tempat. Tetapi di sini berbicara tentang kandungan, ini berbicara tentang keluarga Bapak Ibu. Kan orang mengandung karena berkeluarga, karena nikah. Jangan mengandung karena berenang, ya. Nggak ada ceritanya itu, ya. Nah, bagi orang Israel, Bapak Ibu, kenapa ada orang Farisi? Orang Farisi itu, Bapak Ibu, dia itu adalah orang yang sungguh-sungguh berpegang pada Taurat Tuhan, tetapi juga berpegang pada tradisi. Kalau dibandingkan dengan Kristen, Katolik itu berpegang pada Alkitab juga tradisi. Kalau orang Protestan lebih cenderung Alkitab nomor 1, tradisi belakangan. Sehingga orang-orang Protestan kemudian terpecah belah sampai muncul Pentakosta, Pantekosta, macam-macam, sampai karismatik, neokarismatik, neopantekosta, macam-macam. Karena apa? Karena dia tidak mau pegang tradisi. Bikin tradisi masing-masing. Sampai gambar nggak boleh. Patung tidak boleh, semua tidak boleh. Dia tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi kalau uang semuanya boleh masuk. Tidak adil itu. Tidak adil. Nah, orang Farisi dia pegang tradisi. Menurut tradisi orang Yahudi, kalau orang nikah tidak mengandung, boleh kawin lagi. Boleh kawin lagi. Makanya Bapak Ibu ingat kisah Abraham. Abraham itu bapak orang beriman. Tapi ketika nikah dengan Sarah dan tidak punya anak, Sarah mengizinkan ambil Hagar. Itu tradisi. Nah, ada orang Kristen yang tidak mengerti tentang antara tradisi dan firman. Nah, Tuhan tidak mau. Makanya Tuhan tidak mau kita tergantung tradisi. Tapi Tuhan menghargai tradisi. Oleh karena itu Tuhan juga mau memberkati kandungan. Karena melalui kandungan itulah keluarga menurunkan generasi yang baru. Dan yang menarik Bapak Ibu, pria itu walaupun kuat tidak pernah dipercaya Tuhan untuk mengandung. Makanya pria tidak boleh main-main dengan wanita. Bapak Ibu ketika Kain membunuh Habil, Habil mati. Itu pembunuhan pertama terjadi di dunia.
Terus Kain diusir dari Taman Eden. Terus Kain itu protes, Tuhan, nanti barang siapa ketemu saya dibunuh. Gitu. Tapi Tuhan bilang gini, yang bunuh Kain, saya bunuh duluan. Gitu. Padahal Kain itu pembunuh. Ketika dia minta perlindungan, Tuhan dilindungi dia. Tetapi ketika zaman Nuh, anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik, lalu dia mengambil siapa saja yang dia sukai. Tuhan marah dan tidak bisa terbendung. Air bah datang. Semua orang mati kecuali Nuh dan keluarganya. Karena Nuh dan keluarganya itu orang yang beriman, yang percaya pada Tuhan. Tuhan mau memberkati keluarga, maka keluarga tidak boleh dirusak. Itu yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau memberkati keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita rusak sendiri gitu. Nah, sekarang yang keempat. Kalau Tuhan memberkati kita di segala tempat, Tuhan mau memberkati keluarga kita. Ayat 4 dan 5, ini bagian yang keempat. Kita perhatikan, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi Bapak Ibu, di sini diceritakan hasil bumi, hasil ternak, anak lembu, kandungan kambing, kemudian bakul, tempat adonanmu. Jadi artinya Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Zaman dulu nggak berbicara tentang pabrik. Zaman dulu tidak bicara tentang produksi mobil atau komputer atau yang lain-lain. Dulu ya pertanian, peternakan, itulah usaha manusia gitu. Makanya Tuhan tidak hanya memberkati keluarga kita, usaha kita juga akan diberkati. Makanya ketika kita berusaha, Bapak Ibu, jangan jadikan usaha itu sebagai berhala yang mengikat kita. Bapak Ibu tentu tahu, sebagian besar tahu Pak Kurniawan ya. Dia cerita saya, dia punya saudara kaya banget. Nah Pak Kurniawan itu hobinya sama istri itu cocok gitu, ngebut. Makanya Bapak Ibu kita mission trip kita nomor 1, karena jalannya 180 kilo. Saya bilang Pak bahaya ini, saya bilang enggak Pak, aman katanya, karena ada pendeta. Saya bilang ya pendeta juga harus hati-hati gitu. Harus hati-hati gitu. Tapi rupanya keluarga ini hobinya jalan-jalan. Terus dia punya saudaranya yang kaya Bapak Ibu. Dia ajak, ayo kita jalan-jalan nikmati berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, masa kita nggak mau lihat ini lihat itu, ciptaan Tuhan yang indah luar biasa gitu. Saudaranya itu katakan, oh enggak, tokoku masih laris, banyak order, sayang banget gitu. Dia kumpulkan duit banyak banget, tiba-tiba stroke. Gak bisa pergi lagi. Gak lama kemudian mati. Sama sekali gak bisa menikmati. Padahal Tuhan memberkati usaha. Tapi ada orang usahanya dijadikan berhala. Mengikat dia. Terbelenggu di situ. Makanya kenapa Bapak Ibu, saya juga pernah jadi guru TK. Guru SD itu saya pernah Bapak Ibu. SMP gak pernah. Dari guru SD saya langsung jadi dosen. Jadi dosen masih manual Bapak Ibu, saya diatur gitu. Tapi akhirnya saya sekolah terus. Karena sekolah terus, saya diperlukan Bapak Ibu. Saya bilang, saya mau ngajar kalau begini. Sehingga saya tiap tahun itu menentukan tanggal saya. Saya mau ngajar bulan ini. Kalau ini, saya nggak mau ngajar. Tapi karena diperlukan, mereka nurut aja gitu. Sehingga saya merdeka, jadi dosen yang merdeka. Puji Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati usaha kita. Saya sudah berusaha sekolah setengah mati loh Bapak Ibu. Saya sekolah mati. Luar biasa. Saya sekolah itu. Karena Bapak Ibu bayangkan waktu saya ambil S2. Saya itu satu-satunya yang baru S1 murni. Yang lain sudah Master of Divinity, Master of Art yang tinggal berapa kredit. Saya sarjana murni, ambil master gitu. Tapi karena saya sungguh-sungguh, saya serius, saya sudah lulus S2, teman-teman saya yang sudah Master of Divinity, Master of Art itu ketinggalan. Bukan berarti saya pinter, tapi saya menghargai waktu yang Tuhan beri untuk belajar.
Nah, ketika ambil S3 Bapak Ibu, ya berat banget. Tesis saya itu kurang lebih sekitar 750 halaman Bapak Ibu. Dan itu satu spasi. Kalau 2 spasi itu berarti 2 kali Bapak Ibu. 1.400 halaman lebih. Tapi saya punya cara. Semua yang ngerjakan saya. Tapi istri saya, Yuda, adik, keponakan, saya bilang periksa tolong ya. Periksa halaman ini, halaman ini, halaman ini gitu. Sehingga untuk mengoreksi ada tim, ya, semua terlibat. Maka saya tidak boleh sombong. Karena saya ambil S3 bukan kemampuan sendiri. Banyak orang yang Tuhan pakai. Termasuk saya wawancara anak-anak muda di Cawang, ya. Saya wawancara ada 3 orang di sana, ada mungkin 18 orang sebagai responden. Itu saya menghargai semua, karena saya membuat sistem riset itu ada namanya titik jenuh Bapak Ibu. Jadi membuat satu pertanyaan, kalau masih ada jawaban yang berbeda, itu kita harus terus. Ya. Tapi kalau jawabannya udah sama, itu titik jenuh stop. Gitu. Itu teori penelitian Bapak Ibu. Tapi saya sadar, wah kalau nggak ada orang-orang yang mau jadi responden, saya nggak bisa berhasil. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberkati usahamu. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya itu. Jadi kalau kita gagal-gagal Bapak Ibu, ya mungkin kita kurang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Di STT itu ada satu mata kuliah, saudara, namanya metodik belajar. Metodik belajar itu adalah ilmu cara belajar bagaimana berhasil. Itu ada dosen lain bilang, Pak saya mengampu ini aja. Saya bilang nggak bisa. Loh kenapa nggak bisa Pak? Kan saya juga doktor gitu. Saya bilang tapi meraih doktor berapa tahun kamu? Masternya aja 10 tahun nggak lulus-lulus, gimana kamu ngajar orang lain mau berhasil sekolahnya gitu. Doktornya berapa tahun nggak lulus-lulus kamu. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yakin karena sudah doktor mau ngajar orang lain, dikira dia cocok karena sudah doktor. Padahal waktu ambil doktor, dia itu terlunta-lunta. Bagaimana memberi contoh kepada mahasiswa, sekolah bagaimana berhasil. Karena metodik belajar itu mengajar supaya orang belajarnya berhasil, tidak tertunda-tunda. Saya heran zaman sekarang, saudara, banyak mahasiswa yang cuti. Saya tanya ngapain cuti? Jenuh loh. Sekolah kok jenuh? Saya sekolah itu seneng Bapak Ibu. Cuma karena biayanya mahal ya udahlah S3 cukup gitu. Saya ambil S3 itu jual rumah loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu baik. Saya bukan orang yang suka hambur-hamburkan uang. Jual rumah, saudara, tentu rumah saya laku lumayan. Saya buat sekolah karena waktu itu saya ambil S3, anak saya nomor 2 ambil S2, anak saya nomor 3, 4 itu ambil S1, S1. Jadi kebutuhan banyak sekali, saya jual rumah Bapak Ibu. Tapi jual rumah masih ada sisa. Terus ada sisa, wah kita jual rumah, kalau dibeliin mobil, sisanya ini nilainya kurang. Kita harus beli rumah lagi. Maka beli apartemen itu sejarahnya, saya di Green Pramuka itu. Itu sejarahnya. Nah ternyata kita dulu belinya murah, sekarang udah mahal seperti waktu saya jual rumah. Jadi kalau dihitung-hitung asal-asalan Bapak Ibu, berarti saya, anak saya itu sekolah S1 2 orang, S2 1 orang, S3 1 orang, itu gratis semua. Bapak Ibu ngerti artinya gratis? Karena jual rumah masih sisa, sisanya untuk beli rumah, ternyata apartemen ini yang dibeli harganya sama seperti jual rumah, padahal kita sudah lulus semua. Itu cara Tuhan memberkati gitu. Karena apa? Sekolahnya enggak cuti-cuti. Sesuai dengan jadwal itu. Semua. Tuhan mau memberkati usaha kita. Kalau yang lain usahanya bertani, berternak, usaha yang lain. Ada usaha belajar, mulai gelar dan seterusnya. Tapi Tuhan mau memberkati itu.
Nah, sekarang yang terakhir ayat 6. Bapak Ibu perhatikan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya memberkati kita di segala tempat, tapi Tuhan juga mau memberkati kita di segala waktu. Kapanpun. Waktu masuk, waktu keluar. Pagi, malam. Kapanpun Tuhan mau memberkati kita. Ajaib. Tapi jangan lupa bagaimana kita mendapat berkat. Tuhan bilang jika engkau sungguh-sungguh baik-baik mendengarkan suaraku dan melakukannya dengan setia. Saya yakin berkat Tuhan ini sudah sangat jelas Bapak Ibu. Tuhan mau mengangkat kita dari seorang yang terbuang menjadi orang pilihan Tuhan. Tuhan mau memberkati keluarga kita. Tuhan mau memberkati kita di setiap tempat dan di setiap waktu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh baik-baik mendengarkan suara Tuhan? Dan apakah kita sudah melakukan firman-Nya itu dengan setia? Karena kalau kita diberkati tanpa mendengarkan suara Tuhan, tanpa melakukan firman Tuhan dengan setia, berkat itu akan jadi bumerang bagi kita. Tapi kalau kita setia melakukan firman Tuhan, Tuhan memberkati kita, maka kita akan dijadikan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara.